Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa memiliki peran penting dalam mengarahkan perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mencari pendapatan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai Pancasila dapat diamati melalui berbagai aktivitas ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar, baik dalam bentuk jasa maupun perdagangan. Ojek online merupakan salah satu pekerjaan yang banyak diminati masyarakat sebagai sarana memperoleh pendapatan. Dalam menjalankan pekerjaannya, pengemudi ojek online berinteraksi langsung dengan pelanggan dalam memberikan pelayanan transportasi. Pengemudi ojek online yang bekerja secara jujur, disiplin, dan bertanggung jawab mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial dalam Pancasila. Pelayanan yang baik menunjukkan adanya penghargaan terhadap keselamatan dan kenyamanan pelanggan. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan secara langsung, kami tidak menemukan adanya dampak negatif. Tetapi pada beberapa kasus yang kami temukan di media sosial, ada beberapa dampak negatif yang muncul seperti tindakan tidak jujur dalam pelayanan atau ketidaksesuaian tarif, serta kurangnya tanggung jawab terhadap pelanggan. Selain itu, perilaku melanggar aturan lalu lintas demi mengejar waktu juga masih ditemukan. Dan pada beberapa kasus, ditemukan juga adanya beberapa oknum ojol yang melakukan tindakan asusila kepada pelanggan. Tindakan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam Pancasila. Dan jika hal ini terus dibiarkan, maka hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat serta menciptakan lingkungan ekonomi yang tidak sehat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kemanusiaan belum sepenuhnya diterapkan sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Setelah kami melakukan pengamatan eksplorasi di media sosial terkait kasus berita ojol yang bersikap tidak sesuai atau menyimpang dengan nilai-nilai Pancasila, kami juga tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pendapat langsung dari salah satu pengemudi ojek online di lingkungan sekitar kami, sehingga kami melakukan wawancara kepada pengemudi ojek online tersebut untuk meminta beberapa tanggapan dan juga komentar mengenai kasus dari berita yang beredar di media sosial terkait dengan tindakan menyimpang tersebut. Ini kamu mau nanya-nanya? Ya, silakan. Masih udah berapa lama? Kurang lebih 3 tahun. Oh, udah 3 tahun. Kalau selama siang ojol, kira-kira ada kendala nggak? Misal ada customer yang komplain atau gimana? Kalau kendalanya mungkin cuaca sama jalanan yang kadang macet, kadang enggak. Kalau misal ada customer yang komplain gitu, Ya, ditanggapi aja selama itu buat kebaikan dan terbuka. ya, pendapat masnya soal kasus yang kayak ada ojol yang kasar sama customer itu, Jangan lah kalau ojol, kan ojol di jalan, nah, jangan kata sama karena kita kan di sana sudah bilang satu sudah ke juga. kadang kan ada customer yang emang Nah, kasar, ada yang ya, kalau misal dalam melayani customer, kalau ada yang kasar, ada yang emang baik, itu kira-kira menurut masnya semuanya harus sama dilakukan aja atau misal customer yang marah-marah juga? ya kita harus lebih sabar lah. Dan semua customer juga Menurut masnya kayak ada kan kadang ada ojol yang kita keluarga kayak misal kesepakatan awalnya 20.000 tapi nanti pas nyampe di tempat tiba-tiba diminta 50.000, itu gimana? jangan lah, kan yang customernya. Soalnya kan harga segitu juga Iya. Terima kasih ya. sama-sama. Pedagang kaki lima seperti penjual siomay keju
merupakan bagian dari sektor ekonomi masyarakat yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan berdagang dilakukan melalui interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Pedagang yang menjual produk dengan jujur, menjaga kualitas bahan, serta bersikap ramah kepada pembeli, mencerminkan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan dalam Pancasila. Kejujuran dalam menentukan harga serta keterbukaan dalam menjelaskan kualitas produk dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Bagaimana Mas bisa memastikan harga dan pilihan tetap adil bagi pembeli? Nah, ini kalau mau harga itu dicek dulu Mas. Jadi kadang ini bisa milih pilih atau seperti. Nah itu yang pilih itu ada banyak varian. Ada tahu, kentang, kubis, kental, dan telur siomay. Nah kalau mau campur itu ya 12.000. 12.000. Ya, jadi ditentukan harga dari pilihannya pembeli. Terus yang kedua, apa yang biasanya dilakukan jika ada pembeli yang komplain? Nah jika ada pembeli yang komplain soal makanan, pertama yang saya lakukan adalah meminta maaf dan menggantikan dengan harga yang sesuai. Yang ketiga, pernahkah Mas menghadapi situasi sulit yang membuat Mas bisa nggak bisa melayani dengan maksimal? Ya, pernah. Pertama awal saya berjualan itu sama tukang kardus dan pedagang lainnya. Terus yang keempat, seberapa penting kejujuran dalam menjaga kepercayaan pelanggan menurut Masnya sendiri? Ya, penting banget karena menjaga kepercayaan itu pada pembeli itu penting karena yang didapatkan itu dengan uang yang halal. Terakhir nih Mas, apa tantangan terbesar Mas dalam berdagang sehari-hari? Tantangan terbesar saya itu kehujanan. Misalkan pas itu kehujanan bisa sakit. Terus ban bocor, bensin habis. Terus kesulitan dalam melayani pembeli karena rame gitu. Mas makasih ya. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh kelompok kami, ternyata masih ditemukan beberapa kendala saat berjualan, seperti persaingan tidak sehat yang dilakukan antar pedagang karena pernah terjadi tindakan saling mengusir saat berjualan. Biasanya ini terjadi karena beberapa pedagang merasa bahwa mereka tersaingi dan ingin menang sendiri. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan dari nilai persatuan, kejujuran, dan keadilan dalam Pancasila yang dapat merusak hubungan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah diterapkan dalam berbagai aktivitas masyarakat dalam mencari pendapatan, meskipun belum sepenuhnya dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, setiap individu diharapkan mampu menerapkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam bekerja, sehingga Pancasila tidak hanya menjadi konsep, tapi benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.